Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, untuk membuat channel ini kembali berkembang, bantu kami dengan share video ini sebanyak-banyaknya, baik ke rekan-rekan Anda atau ke media sosial yang Anda miliki. Dan kita akan kembali menggali sejarah-sejarah yang harusnya diketahui oleh setiap kaum muslimin. Perang Furat. Ya, Perang Furat. Anda pasti banyak yang belum tahu tentang perang ini. Padahal perang ini dikatakan sebagai legenda besar Khalid bin Walid yang terjadi pada tahun 12 Hijriah dan tepat pada bulan Ramadan. 15.000 pasukan yang dikomando oleh Khalid bin Walid melawan 200.000 pasukan gabungan Persia, Romawi, dan Kristen Arab. Hissatsu Maji Series Maji Naguri. Perlu Anda ketahui bahwa Persia dan Romawi itu telah saling berperang selama kurang lebih 700 tahun lamanya dan telah mengadu pedang dalam lebih dari 1000 pertempuran. Tapi keduanya tidak pernah benar-benar saling melenyapkan satu sama lain. Bahkan selama 700 tahun itu pula, Romawi dan Persia selalu bergantian mengalami kalah dan juga menang. Tapi gilanya, Khalid bin Walid menaklukkan Persia hanya dalam waktu 4 tahun saja dengan 15 kali perang habis-habisan. Persia pun lenyap dari muka bumi. Jadi legenda perang Persia dan Romawi selama 700 tahun, Khalid bin Walid hanya butuh 4 tahun saja dengan 15 kali perang dengan Persia, dan Persia benar-benar nyungsep tanpa sisa. Fakta apa lagi yang akan dibantah oleh orang-orang kafir? Belum lagi peperangan Khalid bin Walid melawan Romawi. Perang Mu'tah itu adalah bukti yang nyata, satu momok yang sangat menakutkan bagi Romawi. Saat itu di mana 3.000 pasukan Islam mempecundangi 200.000 pasukan Romawi tanpa ampun. Nah, dalam sejarah perang yang pernah tercatat dalam sejarah, Romawi, Persia, dan juga Kristen Arab pernah bersatu. Mereka mengumpulkan 200.000 pasukan untuk menghadapi pasukan Islam di pinggiran Sungai Efrat. Ya, Sungai Efrat, atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Nahrun Furat. Dalam ekspedisi perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika bulan Ramadan, saat Khalid bin Walid dan pasukan Islam sedang membangun perkemahan di sebelah Sungai Efrat, dan pada saat itu mereka sedang berbuka puasa. Orang-orang Romawi yang melihat pasukan Islam yang singgah itu, mereka pun langsung menghubungi komandan-komandan mereka. Dan komandan-komandan mereka itu membentuk aliansi dengan pasukan Persia dan orang-orang Kristen Arab di sekitar tempat itu. Sehingga terkumpullah kurang lebih 200.000 pasukan yang didominasi oleh Romawi dan Persia. Sisanya sebagian kecil adalah Kristen Arab. Pasukan ini kemudian mendatangi persinggahan kaum muslimin. Saat Khalid bin Walid mengetahui pasukan ini datang, beliau pun segera menyiapkan pasukan kaum muslimin yang berjumlah 15.000 orang saja. Dua pasukan besar ini kemudian berdiri di seberang sungai. Dipisahkan Sungai Efrat sebagai pembatas di tengah-tengah keduanya. Lalu pasukan kafir berseru kepada Khalid bin Walid, "Kami yang mendatangi kalian atau kalian yang akan mendatangi kami?" Khalid bin Walid menjawab, "Kalian saja yang kemari. Kami tidak akan menyerang kalian sampai kalian semuanya telah menyeberang ke Sungai Efrat." Orang-orang kafir pun mempercayai perkataan Khalid bin Walid, tapi mereka juga tetap waspada. Namun Khalid bin Walid tetaplah Khalid bin Walid. Beliau dan pasukan Islam bahkan tidak bergerak sama sekali. Mereka menunggu semua pasukan kafir itu selesai menyeberang dari Sungai Efrat. Janji yang diumbar harus ditepati. Itulah kaum muslimin, itulah pasukan Islam. Setelah pasukan kafir semuanya selamat menyeberang, Khalid dan komandan kafir mengajukan rundingan. Namun kedua pihak sepertinya tidak punya kesepakatan apapun, dan perang pun tidak bisa dielakkan lagi.
Kaum muslimin yang sedang berpuasa itu pun dengan teguh menghadapi pasukan besar Romawi dan Persia ditambah pasukan dari Kristen Arab. Sehingga pada hari itu pertempuran seperti mimpi buruk bagi mereka. Pasukan kafir mengira bahwa orang-orang Islam yang sedang berpuasa akan mudah untuk dikalahkan. Tapi nyatanya justru pasukan Islam lebih ganas dari yang mereka bayangkan. Bagi umat Islam, syahid dalam keadaan berpuasa adalah dua kemuliaan tinggi. Mereka akan berbuka puasa di surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada mereka. Jadi bukannya mereka itu semakin melemah, tapi justru mereka semakin kuat saat berpuasa. Semangat mereka mengalahkan lapar dan dahaga yang sedang mereka tahan. Dalam pertempuran intens itu, pasukan kafir mengalami kerugian yang sangat besar. Pasukan kafir pun lari tunggang langgang meninggalkan medan perang. Namun mereka harus menyeberang sungai Efrat. Dan saat itulah serangan kaum muslimin terus menghantam mereka. Hingga sungai Efrat pun berubah warnanya menjadi merah darah. Dan pada akhirnya pasukan gabungan Romawi, Persia, dan Kristen Arab itu harus binasa di tangan kaum muslimin. Bahkan ada para sejarawan yang menyebutkan jumlah korban dari kaum kafir itu 100.000 dan dari pasukan Islam hanya sekitar 300 sampai 500 atau sampai 1.000 orang saja. Bayangkan 15.000 melawan 200.000, dan mereka itu yang 15.000 adalah orang-orang yang sedang berpuasa. Mereka tidak makan, tidak minum, tapi mereka menang telak tanpa ada perlawanan yang berarti dari pasukan yang jumlahnya 200.000. Dari pihak Kristen, dari pihak kafir, semuanya tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Maka perang ini pun pada akhirnya dikenal sebagai perang yang legenda sangat agung Khalid bin Walid di sungai Efrat. Sayangnya kaum muslimin banyak yang tidak tahu sejarah agung ini dan membuat mereka lupa bahwa pendahulu-pendahulu mereka adalah orang-orang hebat yang memanggul agama itu di atas kepala mereka dengan kebanggaan. La izzata illa bil Islam. Tidak ada kemuliaan di dunia ini tanpa adanya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itulah slogan-slogan para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, para tabi'in dan para itba'ut tabi'in. Dan mereka itu semuanya adalah orang-orang yang meninggikan Islam dan menjunjung tinggi derajat Islam di atas kepala mereka. Dan mereka bangga dengan keislaman mereka. Dan mereka berkata, washhadu bi anna muslimun. Saksikanlah wahai manusia bahwa kami ini adalah orang-orang muslim, orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wallahu a'lam bishawab.